Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga masih pada sehat dan cuan terus ya. Sorry banget gue udah sebulan terakhir nggak upload video sama sekali karena memang ada beberapa kesibukan lagi. Tapi gue bakal usahain sesering mungkin, serutin mungkin untuk upload video. Nah, jadi kali ini gue udah siapin materinya. Kita akan bahas tentang trading versus investing. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih cuan, dan apa sih bedanya? Oke, pertama-tama kita bahas dulu yang investing. Di sini poin pertamanya adalah passive income. Jadi orang-orang yang investasi biasanya tujuannya adalah untuk mencari passive income. Contohnya orang yang memang udah kerja, contohnya kayak misalkan orang tua kita udah kerja bertahun-tahun, mau investasi biar bisa dapetin uang dari aset-aset yang dia punya. Misalkan dari rumah, kontrakan, atau disewain, atau misalkan punya ruko, saham, dapat dividen, dan lain-lain. Itu adalah passive income. Jadi uang yang bisa dihasilkan tanpa kita kerja. Jadi kita biarin duit kita kerja buat menghasilkan duit lagi. Nah, duitnya itu bisa buat kita. Itu adalah maksud dari passive income. Jadi orang-orang yang biasanya investasi itu tujuannya lebih ke passive income biasanya. Nah, nextnya adalah periode waktu yang lebih lama. Nah, periode waktu yang lebih lama ini maksudnya gimana? Orang-orang yang biasanya investasi itu biasanya waktunya itu jarang ada yang cuma beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi yang namanya investasi biasanya lebih ke tahunan. Ya mungkin adalah yang beberapa bulan, mungkin ada yang 6 bulanan, tapi kebanyakan di atas 1 tahun, di atas 3 tahun, bahkan ada yang di atas 10 tahun. Itu adalah yang lebih sering terjadi di dunia investasi. Jadi jarang ada, kalau ada orang ngomong investasi cuma seminggu, itu gua rasa kurang cocok lah. Mungkin lebih bisa dibilang trading. Nanti kita akan bahas juga trading itu apa. Nah, kita bahas lagi nextnya adalah analisanya pakai analisa fundamental. Jadi kalau investasi itu fokusnya lebih ke perusahaannya atau lebih ke fundamental dari asetnya tersebut. Kalau di saham ya kita berarti lihat bisnisnya, lihat perusahaannya, lihat manajemennya, lihat produknya, seperti itu. Jadi lebih fokus ke bisnis yang ada di belakang sahamnya tersebut. Analisanya pun analisa fundamental. Rasio-rasionya biasanya yang dipakai untuk analisa fundamental itu lebih ke berapa uang yang dihasilkan, berapa utang yang dipakai, terus seberapa efisien perusahaannya berjalan. Itu adalah contoh-contoh analisa fundamental. Juga bisa ngelihat ke kondisi mikro, makroekonomi, dan lain-lain. Itu juga masuk ke investasi. Nah, sekarang kita bahas yang trading. Trading ini lebih cocok untuk yang active income. Maksudnya gimana? Ya berarti kita benar-benar kerja, kita benar-benar lakuin sampai dapetin duit lagi. Jadi bukan duit yang menghasilkan duit, tapi ya kita yang pantengin terus. Ya memang sih, tetap butuh modal, tetap butuh duit, tapi lebih ke tenaga kita yang dipakai. Jadi trading itu bisa dianalisa terus, bisa dipantengin terus sahamnya geraknya kemana, naik apa turun, dan lain-lain. Itu lebih ke trading. Jadi menurut gua ini nggak bisa dibilang passive income karena kita diharusin buat mantengin sahamnya terus. Kita harus analisa terus-terusan. Sedangkan kalau yang tadi investasi itu lebih ke kita diamin aja karena analisanya biasanya hanya 3 bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Jadi nggak terlalu pusing, lebih ke pasif. Sedangkan kalau di trading ini ya kita harus pantengin, jadi lebih ke aktif. Next adalah periode waktu yang lebih sebentar. Trading itu ada yang bahkan menitan, ada yang jam-jaman, ada yang harian, ada juga yang mingguan. Jadi beda-beda, tapi tetap semakin kecil periode waktunya semakin beresiko. Jadi kalau yang tradingnya dalam 1 hari itu, misalkan pagi beli, sore jual, itu bisa dibilang scalper atau scalping tradingnya. Itu pun resikonya lebih gede, lebih bahaya. Nah, kalau di trading ini lebih pakai analisa teknikal. Maksudnya analisa teknikal itu apa? Analisa teknikal itu bukan menganalisa perusahaannya, tapi menganalisa pergerakan harga sahamnya, juga pergerakan volume sahamnya, volume transaksi sahamnya. Jadi dianalisa dari situ. Dilihat apakah ada pattern-pattern atau pola-pola yang pernah terjadi atau sering terjadi di masa lalu, itu ada kecenderungan untuk terjadi lagi. Itulah analisa teknikal. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan. Jadi bagusan mana? Bagusan trading atau investing? Nah, kalau pertanyaannya adalah bagusan mana, gue nggak bisa jawab. Karena gue nggak punya jawabannya. Siapapun nggak punya jawabannya. Karena bagusan trading atau investing itu cocok-cocokan. Maksudnya gimana cocok-cocokan? Kalau lu misalkan anak sekolahan, dari pagi sampai sore itu harus sekolah, nggak bisa nganggur. Itu lebih cocok investing. Karena trading itu harus dipantengin.
misalkan lu juga atau misalkan karyawan atau lu kerja dan lain-lain, itu nggak terlalu cocok untuk trading menurut gua. Kecuali misalkan kerjaan lu mungkin bisa gak harus dipantengin terus-terusan. Contohnya mungkin admin atau misalkan bisa kayak misalkan satpam atau satpamnya yang misalkan shift malam atau misalkan juga kerja yang lain tapi shift malam, itu bisa di trading. Tapi kalau yang kerjanya dari pagi sampai sore, lebih cocok untuk investing karena nggak harus dipantengin tiap hari. Nah, itu pun nggak selamanya harus kayak begitu. Cocok-cocokan juga sama pribadi kita. Mana yang lu lebih suka? Apakah lu lebih suka analisa fundamental perusahaannya, lu lebih suka melihat kinerja perusahaannya secara jangka panjang bertumbuh, atau lu lihat grafik harga saham yang naik turun dalam waktu harian. Itu juga balik lagi sama lu sendiri, lu lebih cocok yang mana, lu lebih suka yang mana. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Nah, kalau dibilang lebih cuan mana, lebih untung mana, beda-beda juga, tergantung dengan skill lu pribadi. Ada yang orang jago investasi bisa ribuan persen dalam 1 tahun, nggak 1 tahun lah, maksudnya puluhan sampai ratusan persen dalam 1 tahun sampai 2 tahun. Ada juga yang misalkan bisanya cuma 8%, 10%. Ada yang trading pun ada yang sehari bisa 4 sampai 25% misalkan. Ada juga yang misalkan cuma 1-2%. Jadi tergantung skill lu juga, tergantung ilmu lu juga, tergantung faktor luck atau faktor hoki lu juga. Nah, kalau dibilang lebih untung mana, ya dua-duanya bisa untung. Dua-duanya adalah jalur menuju uang yang biasanya gue sebut path to money. Dua-duanya bisa ngasilin duit, cocok-cocokan sama lu. Kalau gue pribadi, gue ada dua-duanya. Investasi gue ada, gue diemin. Trading pun gue ada kalau gue lagi sempet. Kalau gue lagi sempet ya gue pantengin. Kalau gue lagi nggak sempet ya udah gue nggak trading. Gue duitnya lebih gue fokusin ke yang investasi. Sesimpel itu. Jadi nggak usah terlalu dipaksa. Oh lebih untung trading, gue harus trading. Nggak juga. Lebih untung investasi, nggak juga. Pokoknya tergantung sama lu pribadi. Tergantung lu lebih suka yang mana dan tergantung goal lu juga. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mulai investasi atau mau mulai trading saham, gue saranin teman-teman untuk pakai aplikasi Ajaib. Karena aplikasi ini simple banget, tampilannya juga paling mudah, paling gampang, cara pakainya juga gampang, dan gak ada minimum deposit. Jadi teman-teman bisa langsung cobain aplikasi Ajaib. Nah, aplikasi ini udah ada di App Store dan di Google Play Store. Jadi teman-teman bisa langsung search aja Ajaib atau Ajaib Investasi. Nah, kalau udah teman-teman bisa daftar kayak biasa. Oh iya, kalau teman-teman mau dapetin 1 lot saham gratis, teman-teman bisa pakai kode unik Excel. Nah, jadi kalau waktu daftar teman-teman masukin kode unik Excel, teman-teman bisa dapetin 1 lot saham gratis waktu teman-teman udah mulai investasi di aplikasi Ajaib. Jadi lumayan banget kan, dan ini gampang banget. Gue juga bakal bikin tutorial-tutorialnya di video-video berikutnya. Di TikTok gue juga udah banyak tutorial-tutorialnya, jadi teman-teman bisa cari juga. Di Instagram gue juga ada. Jadi jangan lupa pakai Ajaib. Nah, sebelumnya tetap ini ada warning, ada hal yang penting yang mau gue ingetin buat teman-teman semua. Karena ada banyak yang salah kaprah nih yang gue lihat-lihat. Banyak yang nggak bisa bedain antara investasi dan juga trading. Dan ini sebenarnya beda banget. Maksudnya beda gimana? Nih ya, di sini teman-teman bisa lihat kalau trading, teman-teman harus punya trading plan. Trading plan-nya itu dalam artian mau masuk di angka berapa, keluar take profit di angka berapa, dan cut loss di angka berapa. Terus teman-teman juga harus kasih jangka waktunya. Misalkan mau holdnya seminggu, atau cuman 2 hari, atau bahkan sebulan. Itu harus ditentuin dari awal trading plan-nya. Jangan sampai gara-gara masuk trading, terus sahamnya anjlok, gak cut loss, malah didiemin, malah bilangnya, gue investasi aja deh. Nah itu udah salah. Kemungkinan besar sahamnya akan makin turun. Karena kalau di trading, biasanya nggak terlalu fokus di saham yang fundamentalnya bagus atau kualitasnya bagus. Jadi, akan ada sedikit kecenderungan untuk sahamnya dibawa naik lagi. Karena memang ya bisa dibilang nggak bagus. Tapi ya nggak selamanya saham yang ditradingin itu jelek ya. Tapi fokusnya bukan di kualitas perusahaan, tapi lebih ke pattern-patternnya atau harga-harganya. Kayak gitu. Nah, terus dijualnya kapan? Kalau di trading, jualnya ada 2 kondisi. Di saat cut loss adalah misalkan gini, teman-teman mau beli saham di harga 1000. Nah, teman-teman udah tentuin trading plan-nya, kalau dia naik 12%, teman-teman akan take profit atau ambil untung, akan jual. Ya udah, di saat udah mencapai 12%, jual. Nah, kalau teman-teman pakai risk reward atau rasio risk reward-nya 1:3, berarti reward-nya 3, risk-nya 1. Ya udah, berarti kan tadi investasinya ke atasnya 12%. Tradingnya naiknya 12%, berarti resiko turunnya sampai 4%.
Ya udah, kalau dia turun 4%, teman-teman cut loss. Jangan didiemin, jangan ditungguin. Harus disiplin, langsung cut loss. Kalau dia naik 12%, take profit. Tapi kalau naik beda urusan. Teman-teman mau take profit 50% dulu boleh, mau 100% boleh, itu balik lagi sama teman-teman. Tapi ingat, cut loss itu harus dijaga, harus disiplin. Jangan sampai turun, biarin kayaknya nanti bisa naik lagi deh, tungguin aja deh. Jangan kayak gitu. Jadi kalau cut loss ya udah cut loss, kayak gitu ya. Jadi jualnya adalah saat sampai cut loss atau saat sampai target, kayak gitu. Bedanya sama investing adalah kalau investing, lu harus punya investing plan. Tujuan investasi lu apa? Misalkan tujuan investasi lu adalah misalkan untuk lu beli mobil 5 tahun lagi. Nah itu juga sahamnya nggak bisa semuanya sama harus 5 tahun. Beda-beda, ada saham yang lebih cocok untuk jangka pendek, ada saham yang lebih cocok untuk jangka panjang. Itu beda-beda. Analisanya pun juga beda. Terus juga teman-teman harus analisa juga harus diatur juga money managementnya gimana, portfolio managementnya gimana. Kalau udah nyampe sekian persen, nanti diputar lagi ke aset yang mana dan lain-lain. Itu beda juga. Dan jualnya beda nih. Jualnya waktu investasi beda dengan saat trading. Kalau di investasi, jualnya di saat fundamentalnya jeblok. Jadi kalau harganya turun, nggak terlalu masalah buat yang investasi. Tapi di saat fundamentalnya hancur, di saat kualitas perusahaannya hancur, itu bisa cut loss. Maksudnya fundamental hancur itu gimana? Salah satu indikatornya adalah contohnya, laba bersihnya langsung jadi minus, atau revenue-nya turun berapa puluh persen selama beberapa periode. Itu adalah salah satu tanda kalau fundamentalnya lumayan jeblok. Nah, terus juga ada fair price. Fair price adalah target dari investasi. Contohnya, kalau misalkan teman-teman pakai value investing, itu ada yang namanya fair price, atau valuasinya dengan nilai intrinsik. Nah, kalau udah mencapai nilai intrinsik, teman-teman bisa take profit atau jual sahamnya untuk dapetin keuntungannya. Kayak gitu. Jadi, beda. Kalau di investasi, sahamnya turun, tapi fundamentalnya masih oke, diamin aja, hold gak masalah. Untuk average down malah lebih bagus, karena itu adalah investasi jangka panjang. Nggak usah terlalu pusingin, kok harga sahamnya turun, gue pusing nih, stres. Investasi buat jangka panjang nggak usah terlalu dipusingin. Bedanya sama trading, kalau udah turun, nyampe angka yang tertentu, jual, buang, jual rugi, daripada loss lu semakin banyak. Jadi, perlu dibedain, perlu diingat. Dan lu harus tentuin juga, lu mau investasi atau lu mau trading, karena caranya beda, aturannya juga beda, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang misalkan masih pemula dalam dunia investasi, jangan lupa tanggal 16 Juli 2021, hari Jumat, jam 7 malam, gua ada webinar gratis buat belajar saham dari nol. Jadi teman-teman yang mau mulai investasi dari nol, terutama di saham, bisa belajar di sini. Ini gratis, cara daftarnya ada di website zinvestor.id. Nah, tapi ada syaratnya. Karena ini gratis, ada syaratnya, tapi syaratnya gampang banget. Syaratnya adalah teman-teman bisa ke Instagramnya zinvestor.id. Jangan lupa juga di follow, karena ini Instagram tiap hari upload, bahkan tiap hari uploadnya 2 kali, isinya edukasi-edukasi buat teman-teman yang mau belajar investasi, terutama di saham. Juga ada kripto beberapa. Nah, teman-teman bisa lihat konten yang dibuletin ini, ada posternya yang tadi, poster webinar gratis Zinvestor belajar saham dari nol. Terus teman-teman bisa klik yang gambar pesawat atau yang send. Nah, cukup kayak gitu. Kalau udah, teman-teman send ke story, terus teman-teman tag @exceljeremy_ dan zinvestor.id. Kalau udah di post, teman-teman screenshot aja. Nanti simpen dulu screenshotnya, gue jelasin lagi nextnya. Nah, daftarnya itu bisa lewat zinvestor.id, website zinvestor.id. Teman-teman pilih yang paling atas, daftar webinar gratis di sini. Nah, kalau udah, nanti dia akan kebuka page ini, teman-teman pilih yang daftar sekarang. Kalau udah, nanti akan kebuka Google Form. Nanti teman-teman bisa isi data-data teman-teman. Juga ada syaratnya di sini, ada dijelasin caranya gimana buat dapetin webinar gratis ini. Teman-teman bisa isi-isi, ada nama, ada email, ada nomor HP aktif buat nanti di-invite ke grup, dan juga bukti screenshotnya. Nanti teman-teman submit bukti screenshotnya ke Google Form ini, terus kalau udah submit aja. Nanti kalau udah selesai, teman-teman bakal dikasih link buat join grup Telegram, juga nanti akan dapat undangan. Nanti kita akan send linknya di situ. Jadi buat yang mau, cara daftarnya gampang banget. Jangan lupa daftar karena slotnya terbatas. Dan saat video ini dibikin, udah lebih dari 100 orang yang daftar. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena ini gratis, jadi cepet-cepetan. Langsung aja daftar ya. Oke, jadi thank you teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Silakan di komen kalau ada pertanyaan, atau misalkan teman-teman ada request mau gue bikin video apa lagi. Jangan lupa juga follow Instagram gue @exceljeremy_. Juga jangan lupa follow Instagramnya Zinvestor, zinvestor.id. Juga jangan lupa follow TikTok gue, L-nya 3.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.